Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ustazah Susi akan melanjutkan pembelajaran SKI kita yang pekan kemarin belum selesai. Pekan kemarin kita telah belajar tentang bagaimana Rasulullah menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy, kisah perang Badar, dan kisah perang Uhud. Pada pagi hari ini, Ustazah akan menceritakan kisah perang Khandaq. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada satu perang yang sangat penting dalam sejarah Islam. Perang ini kelak akan dikenang sebagai salah satu peperangan yang paling sulit dalam sejarah Islam, yaitu Perang Khandaq. Perang Khandaq artinya perang parit. Perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ketika itu, 10.000 orang kafir Quraisy mengumpulkan pasukan Ahzab. Teman-teman tahu, Ahzab artinya gabungan. Jadi, pasukan ini bergabung atau berkumpul satu sama lain dengan kaum-kaum yang lain. Mereka berjalan dari Mekah ke Madinah hanya untuk menghancurkan Islam dan membunuh Rasulullah. Maka pada saat itu malaikat Jibril pun mengabarkan kepada Rasulullah atas niatan kaum kafir Quraisy. Saat itu malaikat Jibril mempersilahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk mengatur serangan balik. Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan meminta menghitung banyaknya pasukan kaum muslimin saat itu. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami cuma ada 3.000 pasukan." Bayangkan teman-teman, secara logika 10.000 pasukan melawan 3.000 pasukan, kira-kira mana yang menang? Rasulullah pun bersabda kepada kaum muslimin, "Jangan khawatir kaum muslimin semuanya dan jangan putus asa. Adakah di antara kalian yang mempunyai ide?" Salman Al-Farisi kemudian mengangkat tangannya. "Ya Rasulullah, dulu kami di Persia melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar dari pasukan kami. Maka kami buat parit. Dan di parit itulah kemudian kami berlindung. Kami gali tanah, kami taruh di atasnya. Kami dapat tempat yang lebih tinggi. Kami tempatkan pasukan pemanah di sana. Kami panah mereka. Walaupun kami tidak yakin sekarang ini bisa menang atau tidak. Karena perbedaan pasukan terlalu banyak ya Rasulullah." Rasulullah pun bersabda, "Tidak ada masalah wahai Salman, buatkan paritnya." Maka dibuatlah parit mengelilingi kota Madinah sebelah utara sejauh 8 km. Bayangkan teman-teman, kaum muslimin harus menggali parit 8 km. Kalau menggali parit seperti itu di Indonesia, barangkali mudah dilakukan karena tanahnya berjenis mudah untuk digali. Sedangkan teman-teman, ini di Arab, jenis tanahnya bebatuan hampir semuanya. Dan kaum muslimin harus menghancurkan dulu batunya, lalu menaikkan, menarik ke atas, dan lebar paritnya pun harus berukuran 5 meter dan kedalamannya harus berukuran 3 meter. Mengapa demikian? Supaya kuda musuh tidak bisa lompat. Kalaupun misalkan kuda musuh jatuh, maka tidak bisa naik lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah, dikisahkan 6 hari lagi pasukan Quraisy akan sampai di Madinah dan pembuatan parit belum juga selesai. Karena memang ini adalah perjuangan yang sangat berat. Selain itu juga suhu pada saat itu panas yang luar biasa. Secara jumlah pasukan kaum muslimin kalah dan makanan mereka pun menyedihkan sekali. Menurut salah satu riwayat, satu orang muslim disuruh mencelupkan tangannya ke dalam air, kemudian memasukkannya ke dalam gandum. Maka gandum yang menempel di tangan mereka itulah yang menjadi persediaan makanan dalam satu hari. Bagaimana kondisi kaum muslimin ketika itu menurut kalian? Ya, sangat mencekam sekali. Wajar saja kalau saat itu ada beberapa kaum muslimin yang izin kepada Rasulullah
untuk minta pulang ke rumahnya dengan berbagai alasan, namun kemudian tidak kembali lagi. Dan yang tinggal bersama Rasulullah saat itu hanyalah orang-orang yang beriman saja. Walaupun dalam kondisi terjepit maupun susah seperti itu, pada saat istirahat, para sahabat masih sempatnya bertanya satu hal kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, besok mana dulu yang harus kita taklukkan? Konstantinopel atau Roma? Konstantinopel dan Roma adalah dua negeri yang terbaik, terkuat, dan terindah pada zaman itu. Ternyata teman-teman, Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat dengan jawaban yang luar biasa. Beliau bersabda, yang akan ditaklukkan pertama kali adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Di tengah kondisi seperti itu teman-teman, Rasulullah masih memberikan semangat, spirit kemenangan kepada kaum muslimin. Nah, singkat cerita dari kisah ini adalah bahwa peperangan Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin lewat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa angin kencang yang menghancurkan kemah-kemah kaum Quraisy sehingga mereka akhirnya mundur dan kembali ke Mekah dengan tangan kosong dan sia-sia belaka. Itulah tadi pembelajaran kita dari kisah Perang Khandaq. Semoga kalian bisa mentauladani kegigihan, kesabaran kaum muslimin dalam mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah apabila kalian mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kalian akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ustadzah mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran Ustadzah di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.